Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Wa qala Rasulullah sallam al ulama'u warasatul anbiya. Hadirin hadirat jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita dapat hadir kembali di masjid ini dalam rangka melaksanakan salat berjamaah Isya dan Tarawih pada malam yang ke-12 dari bulan Ramadan. Amalan-amalan yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ditingkatkan pahala dan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga pada malam ini majelis taklim yang kita ikuti pada hari ini sesuatu amalan yang juga ditingkatkan oleh Allah, derajatnya lebih tinggi daripada kehadiran kita di majelis manapun di luar bulan Ramadan. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang melakukan ibadah yang sunat pada bulan Ramadan sama dengan dia melaksanakan ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Lalu kata Rasulullah, barang siapa yang melaksanakan sebuah kewajiban ibadah wajib dalam bulan Ramadan, ditingkatkan oleh Allah nilainya sama dengan melaksanakan 70 kewajiban yang sama di luar bulan Ramadan. Salat Isya tadi yang baru kita laksanakan secara berjamaah sama dengan kita melaksanakan salat Isya di luar bulan Ramadan sebanyak 70 kali salat Isya. Luar biasa kehebatan pahala yang diberikan oleh Allah. Tapi kesempatan ini saya gunakan untuk menerangkan bagaimana perlunya ulama, bagaimana perlunya pendidikan ulama yang dilaksanakan oleh Masjid Istiqlal Jakarta. Di dalam program Kader Ulama Masjid Istiqlal ada visi yang luar biasa yang dibeberkan di situ, yaitu pendidikan kader ulama Masjid Istiqlal menjadi lembaga pendidikan ulama yang bertaraf internasional. Tarafnya internasional. Diharapkan dari lembaga ini akan lahir ulama-ulama yang menguasai ilmu keislaman klasik dan menguasai ilmu keislaman kontemporer. Jadi luar biasa. Kemudian yang berikutnya, mereka dikader di sini agar menjadi ulama yang berpandangan moderat. Yang berpandangan moderat, tentu yang tidak bisa dilepaskan lagi adalah ulama yang berakhlak mulia. Ya. Kita tidak ingin mencetak ulama yang ulama usuk dalam
berbagai teks. Ulama usu itu dia ulama tapi dia banyak kejahatan yang dilakukannya atau dia melakukan kejahatan. Ulama yang kita cetak dari Masjid Istiqlal ini adalah ulama yang berakhlak mulia. Dan mereka siap dijadikan sebagai rujukan umat, tidak hanya di tingkat lokal, tidak hanya di tingkat nasional, tidak hanya di tingkat regional, tetapi juga menjadi rujukan umat di tingkat internasional. Ini Bapak Ibu kehebatan dari pendidikan kader ulama yang dilaksanakan di Masjid Istiqlal, Jakarta. Kita ingin mereka yang keluar nanti menjadi ulama yang punya wawasan yang luas tentang bidang ilmu yang berkaitan dengan ilmu-ilmu klasik dan ilmu-ilmu kontemporer. Karena itu kita harapkan dari ulama, dari pendidikan kader ulama Istiqlal itu lahirlah ulama-ulama yang sangat moderat dan menjadi perekat umat di masa yang akan datang. Mereka ini dididik sebagai kader ulama, tidak hanya mendapatkan pengetahuan-pengetahuan keulamaan yang diajarkan di Masjid Istiqlal, tetapi juga mereka mendapatkan pengetahuan formal melalui Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Bekerja sama pendidikan kader ulama Masjid Istiqlal dengan PT IKI Jakarta. Jadi nanti program yang dibuat di sini ada program magister, ada program doktor. Yang lebih hebat lagi, kader ulamanya tidak hanya kader ulama laki-laki, tetapi juga ada kader ulama perempuan. Belum pernah ada di dunia ini pendidikan kader ulama yang memberi kesempatan kepada pesertanya untuk menjadi ulama perempuan. Jadi di sana tidak hanya perempuan yang ikuti pendidikan kader ulama perempuan itu, tapi juga laki-laki. Jadi laki-laki ikut pendidikan kader ulama perempuan, di samping dia mengikuti pendidikan kader ulama laki-laki. Jadi mereka nanti diberikan wawasan yang luas tentang pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa, yang tidak hanya menguasai ilmu klasik, tapi juga ilmu modern. Dan mereka ini Bapak Ibu semuanya itu datang hanya membawa kopernya saja. Biayanya ada di sini, biaya perjalanan mereka dibiayai, semua kebutuhan mereka di sini dibiayai, dan untuk program S3-nya itu biasanya ada tanggungan untuk suaminya atau istrinya. Kalau yang kader di sini adalah program doktor perempuan, maka suaminya ditanggung oleh negara. Kalau yang lulus ini suaminya, istrinya ditanggung oleh negara untuk program doktor. Karena mereka ini kita harapkan menjadi ulama yang menjadi rujukan internasional, maka mereka itu di dalam tes masuknya itu harus mampu menguasai, paling tidak menurut ukuran kita, mampu menguasai bahasa Arab sebagai bahasa sumber ajaran Islam. Maka tesnya itu harus dengan bahasa Arab. Suruh baca teks, coba baca, kemudian terjemahkan. Lebih hebat lagi ditanya, coba kenapa dibaca A, kenapa dibaca U, kenapa dibaca I. Tadi saya berbisik sama salah seorang imam, bayangkan saja kalau kita salah baca, innama yahsyallaha min ibadihil ulama'u. Kalau kita salah baca,
Innama yahsyallahu min ibadihil ulama'u. Yang tadi yang pertama itu ulama yang sangat takut kepada Allah. Tapi kalau yang kedua, innama yahsyallahu min ibadihil ulama'a, Allah itu hanya takut kepada ulama, tidak takut kepada yang lain. Coba hebatnya. Jadi mereka ditanya kemampuan berbahasa Arab dengan baik, baca teks. Nah, demikian juga mereka dites kemampuan berbahasa Inggris. Dites mereka kemampuan bahasa Inggrisnya. Setelah mereka lolos dari sini, baru bisa masuk dan mendaftar ke LPDP untuk mendapatkan beasiswa. Yang lebih hebat lagi Bapak Ibu adalah mereka harus menghafal Al-Quran. Kita tanya hafalannya sudah berapa juz? Ada 30 juz. Kadang-kala mereka bilang, Pak Ustaz, saya sudah banyak-banyak yang saya tidak hafal lagi, sudah lama katanya tidak hafal, sudah muraajaannya kurang. Ya. Ada lagi yang hafal, coba dihafal juz yang kedua. Kemudian saya ambil tengah-tengahnya, apa ya Pak Ustaz? Saya lupa katanya gitu. Jadi kita ambil mereka itu yang memang menjadi ulama-ulama yang luar biasa di belakang hari ini. Kami sudah menerima mereka itu sudah 4 kali menerima. Sekarang mahasiswa pendidikan kader ulama Masjid Iqlal ini sudah ada sekitar 500 orang. 500 orang. Dan mereka itu ilmu keulamaannya mereka dapatkan di sini, ilmu formalnya mereka nanti mendapatkannya di PT IKI. Dan yang lebih hebat lagi, mereka itu kita wajibkan, jadi bukan kita minta, kita wajibkan untuk mengikuti short course, kursus singkat yang mereka pilih, mau ke Amerika atau mau ke Timur Tengah. Mereka pilih. Ya, tetapi terakhir itu kita tidak memilihkan mereka, tetapi kita tunjukkan yang kira-kira wawasan keislamannya masih kurang, kita minta ke Timur Tengah. Yang wawasan keislamannya sudah bagus, kita minta mereka ke Amerika. Di Amerika itu di Los Angeles, kemudian yang satu lagi itu di Hartford. Dan program doktornya itu mengikuti program short course selama 6 bulan, dan yang master mengikuti short course selama 3 bulan. Kami baru saja memberangkatkan mereka lagi baru-baru ini ke Hartford, ke Amerika, untuk mengikuti short course itu. Kenapa kita wajibkan mereka untuk ikut itu? Supaya mereka memahami dan merasakan bagaimana kehidupan sebagai minoritas di tengah-tengah mayoritas. Kemudian mereka yang ke Timur Tengah, bagaimana mereka merasakan kehidupan di tengah-tengah mayoritas. Mereka disuruh merasakan, mereka disuruh menikmati di sana dengan suasana yang luar biasa, dan mereka nanti akan pulang menjelang mereka selesai dari program doktor ini. Karena mencetak ulama Bapak Ibu tidaklah mudah. Karena mereka harus punya potensi atau kemampuan dasar tentang pengetahuan bahasa Arab, tentang pengetahuan yang berkaitan dengan sumber-sumber ajaran Islam, Al-Quran, hadis, fikih, dan lain-lainnya. Mereka harus punya pengetahuan itu. Karena itu maka dalam seleksi mereka, di samping kemampuan berbahasa Arab, kemampuan bahasa Inggris, hafal Al-Quran, kemudian mereka juga diberikan tes mengenai wawasan keislaman. Wawasan keislaman. Dan ternyata mereka itu, menurut penilaian kami yang terakhir, luar biasa. Kader-kader ulama yang nanti akan masuk di pendidikan kader ulama itu punya potensi yang bagus, bahasa Arabnya bagus, bahasa Inggrisnya bagus. Di sini lagi tetap mereka itu mendapatkan pelajaran bahasa Arab. Ya. Karena untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan mereka,
Dosen-dosen yang mengajar itu adalah dosen-dosen dari Indonesia seperti Pak Quraish Shihab, Syed Agil Hussein Al-Munawwar, profesor-profesor dalam bidang-bidang itu, bidang ulumul Quran, bidang fikih, bidang hadis, bidang-bidang yang lain, dan termasuk kajian gender tentang perempuan. Ini luar biasa yang diberikan. Kemudian dosen lainnya adalah dosen yang berasal dari Timur Tengah dan Amerika. Kami hadirkan mereka untuk memberikan wawasan yang luas kepada mereka tentang ilmu-ilmu kontemporer, dan ulama-ulama dari Timur Tengah kita hadirkan untuk memberikan pengetahuan tentang ilmu klasik kepada mereka. Dan nanti Bapak Ibu akan bisa melihat mana ciri dari kader ulama Masjid Istiqlal. Ada titelnya di situ, Pak. Nanti kalau yang master sudah kita sandangkan di situ titelnya. Jadi misalnya Ahmad Muhammad MA Kumi, KUMI. Kalau Bapak melihat itu berarti ini kader ulama Masjid Istiqlal. Kumi itu kader ulama Masjid Istiqlal. Kalau doktornya juga begitu. Doktornya Kumi, kader ulama Masjid Istiqlal. Mengapa kita perlu memberikan pendidikan khusus kepada mereka ini? Wah, sudah 17 menit, tidak terasa ya. Saya tadi dibisikin cukup 15 menit katanya gitu. Baik, sedikit lagi. Ya, mereka ini diharapkan menjadi ulama yang punya wawasan yang luas tentang ilmu keislaman, baik yang klasik maupun yang modern, dan berpandangan moderat. Itu yang penting, berpandangan moderat. Dia faham betul hilafiyah dari ulama itu. Karena apa? Kita seringkali menjadikan hilafiyah ulama itu sebagai sarana untuk menimbulkan perselisihan di antara kita. Padahal Nabi sendiri telah menunjukkan berbagai variasi dalam ibadah sebagai pilihan untuk umatnya. Karena itu maka mereka harus menguasai semua itu dalam rangka wawasan itu. Ini luar biasa. Ini gagasan yang disampaikan oleh Imam Besar Istiqlal Jakarta, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, bekerja sama dengan LPDP dalam hal ini negara, kemudian bekerja sama dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bekerja sama dengan Kementerian Agama, dan bekerja sama dengan Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Dan seringkali mereka sekarang kita latih untuk berceramah di hadapan Bapak Ibu di sini. Dan sekarang mereka sedang libur dan kita beri tugas, kalian harus memberikan ceramah dan pengajian di daerahmu masing-masing dengan membawa bukti. Bukti apa? Bukti mereka melaksanakan tugas sebagai ulama di daerahnya masing-masing. Ini sebenarnya wujud dari perintah dari Nabi, kun aliman, jadilah ulama, au muta'alliman, atau jadilah orang yang belajar ilmu. Kemudian kata Nabi, au mustami'an, atau jadi pendengar dari ilmu itu. Yang keempat, au muhibban, atau pencinta ilmu. Kata Nabi, wala takun khamisan, jangan kalian menjadi orang yang kelima, bukan sebagai pencinta ilmu, bukan juga sebagai pendengar ilmu, apalagi sebagai ulama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga anak-anak kami yang sedang ikut pendidikan kader ulama ini kelak menjadi ulama hebat di masa mereka dan menjadi ulama yang menjadi rujukan internasional. Menurut Syekh Al-Azhar, itu belum pernah ada di dunia ini katanya kader ulama seperti ini, kecuali di Masjid Istiqlal Jakarta. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.